Shalom rekan-rekan PPGT yang dikasihi dalam Tuhan. Saat ini kita boleh berjumpa kembali melalui Renungan Bina Muda edisi ke-17 tahun 2025, bulan September. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tidak berkesudahan. Izinkan kami untuk mendengar firman-Mu hari ini melalui renungan yang akan kita baca. Berikan hikmat dan pengertian agar kita dapat memahami kehendak-Mu serta mengaplikasikan firman-Mu ini ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbinglah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar hati kami terbuka untuk menerima pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 113 ayatnya yang ke-1 hingga yang ke-9. Firman Tuhan, Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Amin. Sedemikian jauhlah pembacaan kita pada saat ini. Mazmur 133 ini mengajak kita untuk datang kepada Tuhan lewat pujian, karena kita tahu bahwa kitab keseluruhan Mazmur ini berisi tentang pujian, tentang doa, dan juga ungkapan hati manusia kepada Allah. Pemazmur mengajak kita untuk memuji nama Tuhan dan mengakui kebesarannya. Dalam konteks ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan mengangkat orang yang hina dan miskin, serta bagaimana hal ini berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pembacaan kita, ayatnya yang keempat, pemazmur memulai dengan memuji Tuhan sebagai pribadi yang maha tinggi, mengatasi segala bangsa dan penuh kemuliaan. Tuhan adalah satu-satunya yang layak menerima pujian dan penyembahan dari kita. Dalam pujian ini, kita diingatkan tentang kebesaran dan kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas. Kita semua tahu bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan segala isinya, dan Dialah yang memiliki kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Tuhan tidak hanya memuji orang yang sudah tinggi maupun yang berjaya, tetapi Tuhan juga mengangkat orang yang hina dan miskin dari lumpur. Ayatnya yang ke-7. Ini menunjukkan bahwa hidup setiap orang sangat berharga di mata Tuhan, tidak peduli apapun keadaan atau latar belakang mereka. Tuhan melihat dan memperhatikan orang-orang yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Tuhan tidak memandang orang dari penampilan luarnya saja, tetapi Ia melihat dari hati dan niat mereka. Begitupun juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Sudah sepatutnya kita semua jangan menilai orang dari covernya saja, tetapi bagaimana cara kita untuk melihat
maupun menilai dari hati dan karakter tiap-tiap pribadi orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti perintah Tuhan yang diajarkan kepada kita semua. Tuhan tidak hanya mengangkat orang yang hina, tetapi juga menghapus aib mereka dan memberikan sukacita. Dalam ayatnya ke-9. Ini berarti bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan hidup kita dan memberikan kita harapan baru. Dengan demikian, kita dapat mengalami kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Tuhan dapat mengubah keputusasaan menjadi harapan dan kesedihan menjadi sukacita. Jika kita sedang dalam kesulitan atau pergumulan apapun itu, marilah kita datang kepada Tuhan, teman-teman. Dengan segala kerendahan hati, kita berbicara kepada Tuhan, mencurahkan segala kekhawatiran kita, maka pasti Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Dan kita semua harus selalu yakin bahwa Tuhan akan selalu ada bersama kita dan akan membantu kita, menolong kita dalam setiap kesulitan. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup, karena Tuhan sanggup mengubah keadaan menjadi lebih baik. Kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah untuk hidup kita, dan Dia akan membantu kita untuk mencapai tujuan. Tidak ada yang tidak berguna atau tidak berarti di matanya. Percayalah bahwa hidupmu berharga. Kita harus yakin bahwa kita diciptakan dengan tujuan dan memiliki peran penting dalam rencana Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah untuk hidup kita, dan Dia akan membantu kita untuk mencapainya. Jangan meragukan kuasa Tuhan. Kita harus yakin Tuhan pasti sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Tuhan dapat mengangkat kita dari segala kerendahan dan kehinaan. Kita harus percaya itu. Kita juga harus hidup dengan tujuan, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan melayani orang lain. Dengan demikian, kita dapat mengalami kehidupan yang bermakna dan berharga. Kita harus mencari cara untuk menggunakan talenta yang kita punya atau sumber daya kita untuk kebaikan orang lain dan kemuliaan Tuhan. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan dalam segala hal. Tuhan adalah pribadi yang maha tinggi, mengatasi segala bangsa dan penuh kemuliaan. Tuhan sanggup mengangkat kita dari segala kerendahan dan kehinaan. Kita harus percaya dan yakin bahwa hidup kita sangat berharga di mata Tuhan, serta terus memuji nama Tuhan dalam segala situasi apapun, dalam segala keadaan apapun. Amin, firman Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah pribadi yang maha tinggi, mengatasi segala bangsa dan penuh kemuliaan. Kami yakin bahwa Engkau sanggup mengangkat kami dari segala kerendahan dan kehinaan. Berikan kami kekuatan dan keberanian untuk percaya bahwa hidup kami sangat berharga di mata-Mu. Bantu kami hidup dengan tujuan untuk memuliakan Engkau dan melayani orang lain. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Sekianlah renungan pada saat ini. Sampai jumpa kembali di renungan berikutnya. Salam PPGT.
Kader siap putus. Kader siap putus, teguh dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan